Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang datang dari luar UGM juga hari ini. Kita akan mengadakan kuliah umum public lecture, Noto Negoro Public Lecture dengan Bang Rocky Gerung. Tadi kita tidak perlu lagi, karena beliau sudah terkenal, tidak perlu dikenalkan. Tapi beberapa waktu ini bendera beliau berkibar. Benderanya adalah Jolly One Piece, Jolly Roger. Jangan-jangan Jolly Roger itu Rocky Gerung itu, Bang. Ini kuliah umum untuk mahasiswa yang baru masuk. Ini teman-teman angkatan 2025 mengambil mata kuliah ilmu negara. Mereka ini kuliah pertama bertemu dengan Rocky Gerung. Jokowi harusnya apa dong ya? Kalau Jokowi nggak ada, tapi kalau Anda baca namanya Mulyono, ketemu juga no-nya gitu. Nah, tapi setelah itu kan ada go tuh. Nah, kita nggak tahu tuh, apa Prabowo nggak ada go-nya ya? Jangan-jangan Prabowo itu transisi aja untuk go berikutnya. Go berikutnya itu bisa jadi go after G-nya tuh. Harusnya Rocky Gerung ya. Tapi ya, asalkan jangan G yang ada sekarang. Jangan-jangan nanti G-nya malah Gibran, jadi berbahaya juga. Nah, itu makna kedua. Makna ketiga sebenarnya adalah juga nama seorang Profesor Sukamto Notonegoro. Beliau pernah jadi dekan Fakultas Hukum UGM dan pernah membangun Fakultas Filsafat. Banyak tulisan beliau tentang Pancasila, yang melihat Pancasila secara esensialis. Tetapi kita memaknai Notonegoro di dalam kuliah ini adalah yang pertama, menghasilkan inspirasi-inspirasi bagaimana kita menata negara ke depan. Dan pas sekali kita mengundang Bung Rocky Gerung untuk bicara tentang filosofi negara dan demokrasi. Dari kuliah ini kita akan mendengarkan dari beliau kira-kira pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa itu negara? Apa itu demokrasi? Apakah itu sesuatu yang definitif atau performatif? Apakah itu sesuatu yang to have atau to be gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita akan dengarkan. Kita beri saja kesempatan kepada Bung Rocky untuk memulai. Silakan, Bang. Halo. Oke, terima kasih teman-teman. Dr. Yance, Arizona. Ada lagunya Lady Gaga, Arizona Sky. When the sun goes down and the band stop play, I always remember us this way. Ada yang tahu lagu itu? Lagunya Lady Gaga, judulnya ya itu tentang Arizona Sky itu. Oh, ternyata saya lebih Gen Z dari kalian. Oke, teman-teman, saya senang diucapkan sesuatu, yaitu tentang dasar-dasar awal untuk mengerti hukum negara dan demokrasi. Kita paham bahwa setiap kali kita bicara tentang negara, di bayangan kita adalah kabinet. Setiap kali kita bicara tentang kabinet, di bayangan kita adalah produk yang kita sebut state policies itu. Tetapi justru dalam keadaan itu, kita kehilangan pengetahuan asal, origin knowledge dari apa sebetulnya konstruksi filosofi dari negara. Tadi saya lewat, sebelum tiba di gedung ini, sebelum Fakultas Hukum ada Fakultas Filsafat samping kita. Lalu di depannya ada taman. Apa namanya taman itu? Taman Kearifan. Bahasa Inggrisnya apa? Wisdom Park. Satu istilah yang kacau. Wisdom Park. Apa?
taman, nggak ada wisdom di dalam taman. Mestinya Inggrisnya adalah wisdom garden. Baru dia ada makna tuh. Suatu waktu saya ada di Heidelberg di Jerman. Universitas paling tua di Eropa ada Heidelberg. Tahun 500 dibuat. Di depan universitas itu ada taman diberi nama Filosofi Weg. Taman tempat para jalan-jalan di situ tuh. Pasti ada. Mata kuliah filsafat itu sekedar dianggap sebagai mata kuliah. Bukan upaya untuk dari awal memberi pendasaran. Kita ada dalam kesulitan itu. Tadi di WA Group yang ada banyak dosen, ada pertengkaran antara Bima Yudhistira, juga alumnus UGM, yang mempersoalkan statistik negara tentang ekonomi yang tumbuh 5,12%. Lalu dia kirim surat ke PBB, dan PBB bilang oke, kami akan ke angka 5,12% versi negara itu masuk akal apa tidak tuh. Lalu ada yang bantah bahwa ya memang masuk akal, datanya ABCD itu. Seolah-olah mengatakan bahwa Bima itu salah di dalam metodologi. Yang benar adalah BPS. Saya kasih komentar kecil di situ. Saya bilang di dalam argumen yang anti pada Bima, ada orang yang menulis bahwa cara memverifikasi data itu adalah melalui statistik. Okay. Saya bilang Bima tidak melakukan verifikasi, Bima melakukan falsifikasi. Saya terangkan itu, saya quote sesuatu yang pernah diucapkan oleh Karl Popper. Nama-nama itu nanti kalian Google. Bahwa metode berpikir itu bukan hanya verifikasi, bahkan verifikasi itu tidak menumbuhkan pengetahuan. Yang menumbuhkan pengetahuan adalah falsifikasi, yaitu menggeleng, mengatakan tidak, mengatakan dungu. Kalau saya ucapan kata dungu, itu artinya saya melakukan falsifikasi terhadap kebijakan negara. Kenapa mesti marah? Kenapa saya mesti memuji, memverifikasi mana yang benar? Saya hanya perlu satu angsa hitam untuk membuktikan bahwa tidak semua angsa adalah putih. Namanya falsifikasi. Anda memerlukan terus-menerus mempertahankan dalil bahwa semua angsa adalah putih. Saya efisien, saya cari aja satu kesalahan Jokowi. Gampang kan? Yang lagi heboh sekarang soal ijazah. Yang kemarin jadi berita di kampus ini. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, menuduh Jokowi berijazah palsu. Anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli. Kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS, lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Termul. Rismon Tiva melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis.
bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh. Maka saya mesti buktikan. Ini pertanyaan warga negara berbasis kuriositasnya, ingin memvalidasi ijazah kepala negara, bukan arah. Karena ijazah itu baru dipersoalkan ketika Presiden Jokowi mendaftarkan diri untuk jadi kepala negara. That's the logic. Warga negara bertanya, dijawab, bukan dipidanakan. Ngaco jalan pikirannya itu. Alias dungu. Jadi kita mau ulangi lagi cara kita memikirkan negara. Apakah negara itu objektif? Negara ada dalam posisi subjektif ketika dipersoalkan oleh warga negara. Tapi negara objektif kalau kita pakai filsafat Hegel. Tapi ketika negara dipersoalkan warga negara, hubungan negara dengan warga negara menjadi politis. Bukan lagi hubungan filosofis, hubungan politis. Karena kedaulatan ada di tangan warga negara, itu aja prinsipnya. Karena saya berdaulat, saya bisa persoalkan apa aja tentang negara dan kepala negara. Tapi beliau adalah bapak negara, didalilkan terus. Bapak itu saya tidak pilih, kepala negara saya pilih. Anda tidak memilih bapakmu. Jadi metafor itu, perbandingan itu juga sifatnya patriarkis, sifatnya feodalistis. Dia adalah bapak, maka jangan dipersoalkan. Saya tidak mempersoalkan bapak saya bikin kejahatan, bikin kebaikan, dia tetap bapak saya. Dan tidak saya pilih. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Itu bedanya. Jadi mempersonifikasi dengan akibat kebapakan itu menjadi absolut. Itu namanya bagian dari feodalisme yang bisa dikikis di kampus itu. Bapak profesor, bapak dekan, bapak rektor. Gak ada berlaku di forum akademis hierarki feodalis. Mimbar ini disebut mimbar akademis, artinya setiap insan akademis, setiap sivitas akademis yang punya dalil berhak memakai mimbar ini dan dijamin kebebasannya. Ini mimbar bukan milik rektor, profesor, enggak. Mimbar semua orang yang punya dalil. Dan itu yang mesti kita latih melalui masuk UGM tuh. UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi Universitas Gajah Merah. Jadi latihan itu kita awali di semester pertama. Angkat tangan, katakan tidak pada seorang dosen supaya terjadi dialektika. Bukan mangut-mangut. Menerima pelajaran artinya menggeleng. Guru besar bodoh, dosen tolol. Supaya terjadi dialektika. Jadi selama feodalisme itu masih di situ, tak mungkin kita membicarakan negara, hukum, dan demokrasi. Kita mesti hapus dulu itu, karena kita bahkan gak ingin bertengkar soal negara, soal demokrasi itu, karena basa-basi feodalisme tadi. Kalau Anda diundang untuk mengikuti promosi doktor, Anda di situ jadi penonton. Padahal setiap orang yang diundang di forum akademis berhak untuk menanyakan tesis yang sedang diucapkan oleh calon dokter, bukan sekedar pembimbing atau penguji yang berhak di situ. Suatu waktu di Universitas Indonesia, saya diundang menyaksikan promosi seorang doktor. Terjadi perdebatan antara promovenda perempuan pada waktu itu dan pengujinya. Saya intervensi, saya bilang, saya mau bicara. Penguji salah memakai konsep. Ditegur saya oleh pimpinan sidang. Anda undangan, Anda bukan penguji. Saudara Rocky Gerung tidak boleh bicara. Loh, saya diundang di situ di forum akademis.
Jadi bayangin promosi doktor itu jadi semacam talk show doang karena tidak ada pengujian eksternal. Logikanya setiap orang yang diundang di promosi doktor, dia berhak untuk mempersoalkan tesis disertasi itu. Etikanya begitu. Masa Anda diundang di situ hanya untuk melihat seseorang dikasih toga? Apa nggak sinting? Ini forum akademis. Dikasih toga senang. Toganya mahal. Ketahuan Sri Mulyani dipajakin loh. Kan itu poin kita tuh. Jadi kita bicara tentang etos, etika universitas. Dan kegagalan membangun energi etis itu yang menyebabkan demokrasi kita itu jatuh. Indeksnya sekarang turun lagi tuh. Tapi orang akan bilang, selama Presiden Jokowi, demokrasi dipelihara. Bahkan Jokowi dianggap bapak demokrasi. Kalau kita usut sebetulnya, Presiden Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi kita ada sejak 98. Siapa yang bikin itu? Bukan Jokowi. Bukan SBY. Bukan Megawati. Mahasiswa yang bikin itu. Jadi Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Ketika negara ini sudah demokrasi. Dia tidak mungkin dia yang membangun demokrasi. Bahkan dia merusak demokrasi. Melalui problem di Mahkamah Konstitusi. Dengan mengajukan anak kecil menjadi wakil presiden. Saya akan dalilkan itu. Tapi apakah Presiden Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan anak kecil jadi wakil presiden? Tidak. Dia tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena anak kecil mesti tinggal di rumah. Nggak boleh ikut sidang kabinet. Jadi coba digugat itu. Nah kita, oke, saya masuk dulu pada hal yang lebih tematis, filosofi negara dan demokrasi itu. Negara kita bayangkan sebagai objek yang tidak kita kuasai. Demokrasi adalah objek yang kita kuasai. Karena kita hidupkan itu setiap hari. Kita nggak tahu yang disebut negara itu apa, apalagi negara Indonesia. Yang statusnya selalu in the making, ongoing. Yang nationnya itu disebut oleh Ben Anderson sebagai the imagined society. Tapi demokrasi kita kendalikan. Coba saya pakai sedikit teori Hegel ya. Hegel membedakan antara sesuatu yang kita sebut objek yang kita kendalikan, artinya objek di dalam pikiran kita. Dan objek yang tidak mampu kita kendalikan karena dia ada sejarah objektif absolut. Bahasa Inggris tidak punya kemampuan seperti orang Jerman membedakan antara objek O B J E K T tulisannya dan objek yang dikendalikan oleh pikiran. Artinya ada subjek yang mengendalikan objek itu. Namanya Gegenstand. Jadi ada objek yang dikendalikan oleh pikiran. Karena itu subjek mengendalikan objek. Dia disebut objek karena aktivitas subjek. Tapi ada objek yang tidak bisa dikendalikan oleh subjek. The thing in it. Angsua. Nanti dibaca Hegel, Sartre. Negara adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kendalikan artinya dia punya otonomi gerak sendiri yang hanya bisa kita kenali melalui hukum positif. Sebaliknya demokrasi bagian dari subjektivisme kita untuk mencegah kekuasaan menjadi absolut. Karena itu kita harus kendalikan lewat pemilu.
lewat oposisi, lewat forum akademis. Jadi ini ada dua ontologi yang lain adalah demokrasi. Di simple atau simply ya, apa bedanya simple? Dibikin bukan bikin simple, dibikin simply, dibikin mudah untuk diketahui itu. Ya, Indonesia pakai kata simple, Inggrisnya simple, simply. Simple itu adjektif, simply itu adverbia. Ya simply. Dibikin lebih mudah untuk dikenali beda antara negara dan demokrasi. Hukum tata negara bekerja ketika negara dalam keadaan statis. Karena itu dia dikenali melalui hukum tata negara. Negara dikenali melalui hukum tata negara ketika negara ada dalam keadaan statis. Ketika negara ada dalam keadaan dinamis, dia dimengerti melalui ilmu politik. Kira-kira itu bedanya antara ilmu hukum dan ilmu politik. Tapi ada pertanyaan kontemporer, apakah negara betul-betul selalu dalam keadaan inersia, keadaan statis itu? Kritik pertama datang dari Karl Marx. Tidak. Negara itu adalah organisasi, bahkan disebut sebagai komite dari modal, dari kapital. Negara itu cuman panitia dari kapitalisme untuk menjalankan keinginan kapitalisme. Jadi kita ada dalam perdebatan itu. Nanti kita akan tanya apakah negara di Indonesia itu ada dalam pengertian yang otentik tadi. Kalau kata rakyat misalnya, kita sebut rakyat. Seolah-olah itu terjemahan dari people, citoyen. Kata rakyat di Indonesia teridentifikasi sebagai orang miskin, orang bodoh. Rakyat artinya penerima BLT. Itu psikologi di kita. Kata rakyat pada orang Prancis lain, rakyat artinya yang memenggal kepala raja. Di 1789 yang menyerbu Bastille. Jadi pengalaman historis kita tentang negara beda dengan pengalaman historis Prancis, beda dengan pengalaman historis Amerika. Di Amerika tidak ada state. Yang ada adalah administration. Ya kita sebut negara Amerika. Tetapi konsep negara di Amerika itu beda sama sekali dengan konsep negara di kita yang di dalamnya terkandung elemen feodalisme. Beda dengan konsep negara di Prancis yang dihasilkan melalui revolusi. Indonesia tidak pernah mengalami revolusi sosial. Prancis mengalami revolusi sosial. Amerika tidak mengalami revolusi sosial. Jadi negara dalam pengertian kita selalu ada di dalam konsep in the making. Orang Prancis sudah selesai dengan konsep negara. Negara akhirnya dihasilkan kembali melalui revolusi Prancis. Ketika Raja Louis XVI mendalilkan bahwa mahkota dia itu bukan dari rakyat. Karena itu tidak mungkin dicopot oleh rakyat. Lalu diuji oleh rakyat Prancis. Oke, kalau mahkotamu tidak bisa dicopot, artinya kepalamu juga tidak bisa dicopot dari badanmu. Maka digiringlah Louis itu ke Paris di satu pagi Milan, bulan Juli. Diserongkan ke pisau gilotin dalam hitungan detik. Kepala Raja Louis terpisah dari badannya. Fraternity, persaudaraan. Kita punya Pancasila yang secara naratif juga di situ. Tetapi pengalaman historis kita tidak begitu. Kecuali minggu depan ada keputusan pengadilan untuk menggantung bekas raja di Monas. Karena walaupun beliau bukan lagi raja, tapi kejahatan dia masih menetap. Kita mau coba bayangkan pengertian negara itu di dalam kondisi bergerak karena ada problem-problem ekonomi.
Jadi istilah negara bagi Indonesia punya historicity sendiri, punya genealogi sendiri. Karena kita tidak pernah mendirikan negara melalui prinsip-prinsip seperti yang terjadi di Prancis, itu revolusi sosial. Kita hanya mengalami revolusi kemerdekaan. Ini juga semacam defect di dalam mental publik kita. Karena tanpa revolusi sosial, feodalisme itu tetap tumbuh. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara tuh. Kalau dia ada di Prancis, sudah lama dipenggal kepalanya tuh. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah istana, termasuk ratunya Antoinette, membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia bondar mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin, pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja, dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik, pengantinnya dipajakin karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin, royalti. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Prancis, saking keselnya wartawan Prancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah Silhouette dimulai itu. Karena kebencian, dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789 di alun-alun kota Paris. Itu pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara. Lain di Amerika, nggak ada tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap anak Amerika umur 18 tahun, bapaknya bilang, udah selesai, lu cari duit sendiri kalau mau belajar. Kan negaranya negara libertarian. Kita negara yang didesain secara sosialistis. Dengan konsekuensi, negara harus state spending expenditure mesti diberikan. Justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita. Supaya nanti ketika pemilihan umum tidak ada lagi orang dungu yang nunggu amplop di pojok-pojok kampung. Pemilih kita di 2024 68% atau 78% hanya lulus sekolah kelas 7, artinya tidak pernah lulus SMP. Itulah korban pertama dari elektoral demokrasi yang basisnya adalah BLT dan amplop. Karena tidak ada diskurs yang memungkinkan orang menagih pajak berdasarkan aturan rasional. Sekarang ketiadaan diskurs itu mengakibatkan revolusi dimulai dari Pati. Apa itu pajak? Pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Ada orang yang mau dipajaki, tetapi demi kesosialan manusia kita bayar pajak itu.
Dan itu yang disebut sebagai APBN. Jadi Anda dosen guru dipajaki supaya balik ke dia. Kata Sri Mulyani, beban negara. Dari mana otaknya? Atau bukan dari mana otaknya? Di mana otaknya? 2 senti di atas dada atau 30 senti di atas mata kaki alias dengkul. Kita mau katakan itu sebagai problem pengetahuan, problem etika publik tuh. Jadi kita coba kembangkan pikiran-pikiran baru ini. Saya simpulkan sejenak soal negara itu. Negara selalu ada di dalam konsep in the making, ongoing. Tetapi kondisi ongoing itu kita bayangkan supaya ada semacam stabilitas di dalam kepala kita tentang fungsi negara. Di dalam kepala kita yang beda dengan praktek. Nah, konsekuensi kalau kita tidak ucapkan bahwa negara yang kita sebut hari-hari ini harus dikaitkan dengan beroperasinya sistem demokrasi di dalam negara. Dan itu yang kita sebut sebagai kedaulatan rakyat. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan. Dan mengklaim, saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan, negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Ah, boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sekuensi berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang.
bacanya fu, fa, fa. Fu, fa, fa. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Kita balik pada hal yang jadi keresahan kita hari-hari ini. Arah negara. Komplikasi dari global politics, negara hanya menjadi aktor alternatif dibandingkan dengan civil society itu. Tapi justru dalam hari-hari ini kita baca banyak analisis bahwa the decline of the civilian value ada di mana-mana. Kembalinya sifat otoriter, potensi militeristik ada di semua tempat di pojok-pojok negara. Bahkan Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai avant-garde demokrasi masuk dalam jebakan itu. Jadi kita mulai membaca bahwa ada historicity yang mungkin sedang berulang. Kita punya lembaga-lembaga demokrasi, ada KPU, ada KPK, Mahkamah Konstitusi, DPR. Kita punya lembaga demokrasi, institusi demokrasi tersedia. Tapi mengapa indeks demokrasi kita turun? Ada institusi tapi tidak ada institusionalisasi dari nilai-nilai itu. Itu masalahnya. Tidak ada pelembagaan nilai di dalam lembaga-lembaga demokrasi itu. Gedung Mahkamah Konstitusi ada, tetapi di situ tidak ada ide tentang konstitusionalisme. Saya minggir sebentar. Kata konstitusi itu betul-betul konsep yang dipikirkan secara matang untuk mencegah negara menjadi absolut. Tahun 16 ada buku ditulis judulnya Franco Gallia. Pertama kali kata konstitusi dipakai, diterangkan di situ konstitusi adalah artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Jadi dari awal masuk abad modern, prinsip itu udah dikenali di dalam wacana Eropa. Konstitusi adalah hak rakyat untuk membunuh kepala negara. Cari di Google Books, buku Franco Gallia. Franco Gallia ditulis oleh François Hotman yang adalah orang Paris, bukan Hotman Paris. Jadi pengertian itu pun menghadirkan kembali prinsip demokrasi. Hanya demos yang boleh menulis hukum, bukan kekuasaan. Belakangan memang demokrasi itu membutuhkan perwakilan. Tapi demokrasi di awal, di Athena, anggota DPR itu tidak dipilih, tapi diundi. Di dalam city state Athena, anggota parlemen diundi, tidak dipilih. Apa dasarnya? Karena ada prinsip bahwa setiap warga negara sama pengertian dia tentang keadilan. Oleh karena itu siapapun yang terpilih, dia akan mewakili keadilan saya, keadilan teman-teman, keadilan tetangganya, keadilan mantan pacarnya, keadilan selingkuhannya. Karena ada prinsip itu, maka yang terpilih ada primus inter pares, the prime di antara yang pares, yang sama. Kalau Anda terpilih, karena saya malas, Anda yang terpilih itu, saya tidak percaya. Karena ada prinsip. Jadi demokrasi dari awal didalilkan ada kesetaraan pengetahuan dan ada kesamaan pandangan tentang keadilan. Original intent dari demokrasi adalah
menghasilkan kesetaraan di dalam berargumentasi. Karena tadi dianggap setiap manusia dibekali dengan kemampuan untuk melihat fallacies, jebakan fallacies dalam logika. Nah, itu yang kita inginkan ada di sini. 2% aja pengertian itu. Tetapi argumen di kita dibatalkan oleh keinginan untuk tidak mau melihat perbedaan. Padahal argumen disebut argumen kalau dia diucapkan dalam upaya untuk bertengkar. Anda punya argumen tapi tidak ada yang banda, artinya Anda tidak ada argumen. Anda nulis disertasi, gak ada yang diskusikan, artinya Anda tidak pernah punya tesis, tidak punya dalil. Dalil disebut dalil kalau ada yang membantah dalilmu. Pikiran disebut pikiran kalau ada yang mengganggu pikiranmu. Kalau kau berpikir dan nggak ada yang ganggu, itu artinya kau lagi berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu orang berdoa. Tapi orang yang berpikir harus diganggu oleh orang yang berpikir. Jadi oposisi melekat di dalam sistem demokrasi karena pengertian bahwa argumen dibutuhkan dan kontra argumen bahkan lebih dibutuhkan. Itu. The more harder the conflict, the more glorious the result. Kata Thomas Paine yang memberi ide pada revolusi Amerika. Nah, ini suasana kita ada di situ tuh. Di mana demokrasi pertama kali harus ditumbuhkan? Ya di dalam mimbar akademis, karena kampus itu didesain untuk melakukan pertengkaran argumentatif. Jadi kalau kampus berhenti bertengkar secara argumen, artinya seluruh sivitas akademika sedang berupaya untuk masuk surga karena mereka sedang berdoa. Tidak ada argumentasi dari kampus, bagaimana coba? Keaslian politik dimulai dari kejujuran metodologi. Apa itu? Pertengkaran. Karena itu saya sering ingin bertengkar aja. Supaya dialektika maju. Didaktika dasarnya ada dialektika. Ini udah kepanjangan gua ngoceh ya. Oke, coba kita lihat. Ya, oke, kita filosofi sekarang begitu banyak. Saya habis bicara dengan penerbit Gramedia, buku filsafat banyak betul sekarang dijual, terutama buku-buku tentang stoicism, cara bertahan hidup. Itu juga gejala menarik. Kenapa anak muda tidak membaca Karl Popper tapi membaca Seneca, membaca Epicurus? Karena mau cari penjelasan batiniah terhadap keadaan. Tidak membaca Hegel, tidak membaca Karl Marx. Jadi seolah-olah filosofi itu adalah bagian untuk menenangkan batin. Bukan, filosofi itu justru untuk membuat batin orang lain marah. Berfilsafat artinya berupaya untuk saling memarahi secara argumentatif. Tapi filsafat itu bukan apa yang bisa baca, saudara dengar dari dosen. Filsafat adalah metode. Maka lebih penting adalah belajar berpikir filosofis daripada belajar filsafat. Lebih penting belajar berpikir teoritis daripada belajar teori. Berpikir filosofis, berpikir teoritis membutuhkan lawan pikiran. Anda baca filsafat sampai pagi dan gak ada yang mau bertengkar dengan Anda, gak ada gunanya. Karena hanya dalam dialektika pikiran itu bisa dimaksimalkan. Jadi sekali lagi saya terangkan tadi banyak hal yang tidak sejalan dengan pikiran umum. Tapi memang hanya itu yang bisa kita ucapkan supaya yang umum itu tahu diri bahwa Anda umum dan pengetahuan umummu dangkal. Kita mau, saya mau teman-teman dari awal kuliah di UGM pastikan bahwa
pikiran itu didesain untuk bertengkar. Dan kalau ada orang yang bilang kuliah Rocky Gerung pakai filsafat, filsafat itu menyesatkan. Betul, saya jaminkan Anda belajar filsafat, Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Baik, makasih Bang Rocky. Pengantar tadi ya, hampir 1 jam kita menikmati sekali apa yang beliau sudah sampaikan, pengalaman dari beberapa negara. Tadi kita diajak ke Jerman, diajak ke Prancis, diajak ke Amerika, dan tapi juga merefleksikan persoalan-persoalan negara dan demokrasi yang terjadi di Indonesia juga. Nah, kita akan lanjut dengan sesi berikut untuk tanya jawab. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi itu memprovokasi banyak pertanyaan yang akan muncul. Nah, untuk kita akan, karena kita masih punya 1 jam, jadi kita bisa buka beberapa termin. Untuk pertama kita akan minta 3 orang penanya. Oke, Anda 1 ya. 1, kemudian saya nggak lihat perempuan yang angkat tangan ini. Anda 1, kemudian 2 Anda ya, paling jilbab biru ya. 1 lagi di sini, Anda baju hitam. Oke, yang bertanya silakan ke depan ya. Nanti menyampaikan pertanyaannya di depan karena supaya bisa ditangkap kamera, karena kita juga live streaming di YouTube supaya partisipan di YouTube yang join ada 200-an lebih bisa juga menyaksikan. Silakan Anda pertama. Baik, Assalamualaikum Bung Rocky, saya Sergi Altaf Amir dari Fakultas Hukum UGM. Nah, pertanyaan saya, tadi Bung Rocky berbicara soal demokrasi. Di Prancis misalnya, revolusi Prancis di mana King Louis dipenggal kepalanya, dan setelah itu demokrasi berjalan di Prancis. Namun, ini bukan waktu debat, tapi di Prancis kan setelah ada pemenggalan kepala, yang terjadi itu bukan demokrasi, namun tirani. Robespierre menjalankan Reign of Terror, ada waktu di mana hampir semua nobility dibunuh, pendeta dibunuh, biarawati diperkosa, astagfirullah, dan ujung-ujungnya yang membuat Prancis selamat itu adalah Napoleon, yaitu anggota dari nobility tersebut. Pertanyaan saya terhubung dengan konsep dari Plato di bukunya Republik, di mana ia berbicara bahwa salah satu bentuk pemerintahan yang paling buruk adalah demokrasi, karena pasti demokrasi itu adalah suatu hal yang akan berujung kepada tirani. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hal tersebut adalah suatu aristokrasi yang berdasarkan filsafat. Menurut Bung Rocky, apakah Plato benar? Dan jika benar, bagaimana Indonesia bisa mendapat fase di mana kita bisa mempunyai philosopher king yang benar-benar bisa mengimplementasikan ideal-ideal absolute good? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Kita tampung dulu, Pak ya. Makasih, silakan. Yang kedua silakan Anda. Yang ketiga nanti bersiap ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Fitrianing Simoko Agow, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Saya juga izin asal dari Sulawesi Utara, Prof. Jadi tadi kurang lebih Bang Rocky menyatakan terkait dengan negara, kalau misalnya AS itu memaknai negaranya tidak sebagai state, tetapi memaknai sebagai atau secara administratif. Kemudian Prancis tidak memaknai negaranya, Prancis itu memaknai negaranya berdasarkan adanya revolusi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan di benak saya, apakah Indonesia kemudian belum mampu untuk memaknai negara dan negara demokrasi itu secara utuh, oleh karena belum terjadi revolusi atau belum memaknai negara secara administratif? Karena dalam konteks ini negara demokrasi ini belum serta-merta ataupun belum secara nyata tercermin di dalam praktek begitu. Karena sejauh ini kita masih melihat
banyaknya mahasiswa atau bahkan masyarakat yang kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi, tapi malah mendapatkan kecaman begitu. Bahkan terdapat di beberapa universitas juga yang mungkin malah justru mahasiswanya ketika melakukan kritik yang dalam hal ini untuk menyampaikan pendapatnya, justru malah mendapatkan kecaman dengan cara-cara mungkin seperti misalnya dosen tidak memberikan nilai yang baik atau bahkan tidak malah mendapatkan skors begitu. Nah, dalam konteks ini apakah kita masih harus memenggal kepala para raja-raja itu dulu untuk bisa mendapatkan negara demokrasi yang secara nyata atau seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan masyarakat-masyarakat yang dibuat dungu sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi. Jadi saya anak daerah yang secara otomatis melihat secara langsung banyak sekali praktik-praktik dalam hal ini money politik yang terjadi di lapangan. Dan dalam hal ini saya sangat setuju bahwa pendidikan dalam hal ini masyarakat yang SDM-nya rendah, SDM-nya kurang, itu hanya berpendidikan SD, SMP, itu yang paling mudah untuk diberikan atau mendapatkan dampak dari money politik itu sendiri. Namun sayangnya justru tidak hanya masyarakat-masyarakat yang berpendidikan kurang ini yang justru terdampak money politik, akan tetapi para sarjana-sarjana juga malah menjadi tidak hanya yang mendapatkan tetapi pelaku dalam hal ini menyebarkan itu. Menurut Bang Rocky sendiri sebenarnya bagaimana untuk bisa kita sebagai mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih memiliki kesadaran diri untuk bisa memberikan nasihat ataupun pencerahan terhadap orang-orang ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, makasih. Yang siapa? ketiga. Sorry. Siapa nama kamu? Siapa tadi namanya? Dwi Koago. Dwi Moko Ago. Moko Ago. Dwi, mestinya foto kamu ada di situ tuh. Oke. Satu lagi silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya dan selamat siang Bung Rocky. Saya ingin bertanya. Selamat siang ke saya. Gimana? Buat apa selamat siang ke saya? Lah karena sudah siang, sudah greeting lah. Ya, sudah siang saya tahu. Tapi kenapa ke saya selamat siang nih? Selamat siang Bung Rocky dan kawan-kawan semuanya yang telah hadir di sini. Kan kamu bilang selamat siang semua. Apakah saya bukan bagian dari semua? Ya, siap salah. Siap salah. Yang logika namanya kesesatan totem propars. Oke, saya ingin bertanya Bu Rocky. Narasi kebangsaan kan adalah fondasi kekuatan dari suatu negara. Di saat banyak negara maju sudah memiliki narasi yang jelas, bahkan di Cina dan di UK kalau nggak salah, mereka sudah mengubah sejarah mereka untuk demi kemajuan bangsa. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kan masih bertele-tele, belum transparansi, dan bahkan bisa dibilang kayak ingin ditinjau terus-menerus. Bahkan mungkin aja bisa aja narasi di Indonesia ingin mirip-miripnya seperti One Piece bisa saja kan. Sedangkan di Amerika contohnya seperti misalnya Kapten Amerika. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebuah bangsa bisa mencapai kemajuan sejati dan seutuhnya jika narasi dasarnya aja belum kokoh bahkan belum jelas sama sekali? Itu aja, terima kasih. Baik, makasih. Langsung saja Bang, silakan Bang. Oke. Bila narasi dasarnya belum kokoh, contradictio in adjectiva. Dalam logika itu contradictio in adjectiva, bukan intermis in adjectiva. Bila narasinya belum kokoh, kata kokoh itu membatalkan kata narasi itu. Narasi itu sifatnya deliberatif, artinya dipercakapkan setiap hari. Buat apa dibuat kokoh? Itu teguran logika saya ya. Tetapi selalu ada ideal yang ingin kita pastikan, karena itu kata kokoh kita pakai. Padahal demokrasi tidak pernah
didesain untuk mengkokohkan sesuatu. Demokrasi selalu percaya bahwa validilisme itu adalah antropologi manusia. Validilisme artinya berbuat salah itu adalah sifat dasar manusia. Jadi kalau dibuat kokoh, ya manusia jadi malaikat. Demokrasi bukan untuk para malaikat. Itu prinsipnya. Oke. Apalagi kalau perbandingannya dengan Cina. Cina kokoh kan udah selesai. Ya karena Jinping bikin dia presiden seumur hidup. Kan ngaco. Inggris berubah, bukan sudah tetap. Partai Buruh Inggris mengubah anggaran dasarnya dari class struggle menjadi parliamentarian ethics. Partai Buruh di bawah Partai Buruh yang ubah itu ketika Partai Buruh dipimpin oleh Miliband. Dia bikin kongres untuk mengubah anggaran dasar yang metode perjuangannya adalah perjuangan kelas, betul-betul marxistis, berubah menjadi perjuangan parlemen. Apa itu perjuangan parlemen? Force of the better argument. Bagian-bagian yang diinspirasikan oleh pemimpin komunis Italia Antonio Gramsci mengubah class struggle menjadi war of maneuver, war of position di dalam parlemen. Kenapa? Karena bagi Eropa tradisi bertengkar itu lebih memungkinkan terjadi perubahan daripada lempar-lemparan batu di jalan. Evaluasi dari kalangan kita menjelaskan itu. Jadi balik lagi pada tadi, kata narasi yang kokoh itu bukan sesuatu justru yang akan menimbulkan perubahan. Narasi kokoh itu artinya membekukan perubahan. Itu poinnya ya. Kita ubah undang-undang dasar kita untuk memungkinkan hak asasi manusia dieksplisitkan. Sekarang sebagian orang, terutama kalangan purnawirawan, ingin kembali pada undang-undang dasar asli. Yang tafsir Hegeliannya menyebabkan eksekutif heavy. Waktu reformasi kita debatkan itu. Bahwa sistem bernegara seperti pada undang-undang dasar asli juga sumber dari otoritarianisme. Tapi kemudian berkembang reformasi dan sekarang orang mau kembali di situ tentu bukan dengan alasan kembali pada otoritarianisme. Walaupun unended resultnya sangat mungkin begitu. Kalau kita perhatikan gejala hari-hari ini, itu perluasan wilayah militer di dalam politik. Tapi apa keterangannya? Kita nggak pernah dengar keterangannya. Kita hanya menduga-duga bahwa Presiden Prabowo berpikir akan ada perang dunia ketiga. Karena itu penguatan posisi-posisi teritorial harus nambah sekian banyak kodim, sekian banyak korem. Tapi buat apa ada kodim dan korem kalau pesawat-pesawat kita, pesawat tempur kita tuh unequipped, apa namanya, tidak ada persenjataan, maka mesti tambah anggaran militer. Ya, ada militer tapi begitu terjadi perang nggak ada logistik, karena itu mesti ada food estate. Kalau itu diterangkan bisa jadi wacana publik untuk dipertengkarkan, tapi tidak pernah dijelaskan, maka kecurigaan bahwa Indonesia sedang creeping militarism jadi pembicaraan masyarakat sipil. Masuk akal kita ucapkan itu. Presiden Prabowo bisa datang ke sini kok terangin supaya bertengkar kita di situ. Apa dasarnya tuh? Emang ada alasannya. PBB didesain untuk menjaga perdamaian dunia. Anggarannya 6.000 miliar US dollar. 6.000. Anggaran untuk menjaga perdamaian. Kalau saya kumpulkan anggaran militer dunia itu jumlahnya 16 triliun US dollar.
Kalau data itu kita pakai sekarang dengan akal sehat, PBB ditugaskan menjaga perdamaian, anggarannya hanya 2% dari anggaran militer dunia. Artinya memang akan ada perang dunia. Taiwan tadi pagi tambah anggaran militernya tuh 30%. Jepang berupaya untuk naikin anggaran militernya dari 1% yang jadi perjanjian hasil perang dunia kedua menjadi 2%. Kan Jepang diancam Amerika kan? Kamu tidak boleh naikin anggaran militermu lebih dari 1% APBN. Tapi kemudian Jepang pakai dalil, iya. Tetapi Cina punya senjata strategis yang dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, maka dia mesti lakukan retaliasi. Itu yang namanya ucapkan secara argumentatif supaya kita bisa uji. Kenapa anggaran militer naik? Kenapa ide militeristik itu sekarang jadi kecemasan warga negara? Itu. Nah, pemerintah mesti buka itu supaya kita punya kemampuan untuk bertengkar dengan pemerintah. UGM punya bertengkar dengan pemerintah. Itu dasarnya. Kenapa saya sampai di situ teranginnya? Padahal tadi soal revolusi Prancis. Ya, betul. Dari situ ada istilah revolusi memakan anak-anaknya sendiri karena kelakuan Robespierre. Tetapi itu course di dalam history yang jadi konsekuensi dari kita mengingat-ingat peristiwa revolusi Prancis itu. Karena itu setiap kali kita bicara revolusi Prancis, kita juga bicara tentang kontrarevolusi yang bahkan sudah ada sebelum revolusi dimulai. Tapi revolusi Prancis dihasilkan oleh percakapan-percakapan akademis di kafe-kafe di Prancis antara para pengacara kiri dan akademisi kiri, bergerombol di kafe-kafe, lalu berupaya untuk memahami jalan pikiran Jean-Jacques Rousseau. Jadi kumpulan pikiran dan kondisi ekonomi pada waktu itu menjadi crystal clear yang memungkinkan rakyat punya dalil bahwa sang raja sudah berbohong pada rakyatnya. Kita lakukan analisis post factum dari fakta-fakta, termasuk tadi kelakuan pasca revolusi, itu pembunuhan. Jadi sejarah memang ditulis untuk dimengerti setelah satu peristiwa politik selesai. Karena itu sejarah adalah politik di masa lalu. Itu kondisinya. Satu lagi apa tadi ya? Siapa lagi tadi ya? Tentang apa tadi kamu ya? Oh, iya itu. Jadi secara historis Amerika itu tidak punya konsep tentang negara. Anda baca seluruh filsafat Amerika, isinya dari John Rawls sampai John Dewey, isinya ada upaya untuk melihat pragmatisme di dalam politik. Emang Amerika nggak perlu negara, itu negara semua orang kan? Karena Amerika tempat merantau semua negara kan. Los Angeles itu ibu kota dunia ketiga, semua orang dunia ketiga ada di situ. Entah yang tinggal di Marriott atau yang bikin tenda di bawah jembatan ada di situ. Jadi memang yang dipentingkan di situ adalah administrasinya tuh. Dari sejarah pembentukan negara itu negara imigran. Nah, ngaconya Donald Trump sekarang melarang imigran. Lu sendiri imigran. Jadi itu soalnya tuh. Oke? Ada sesi berikutnya. Tadi ada pertanyaan soal money politik, Bang. Itu bagaimana? Karena banyak terjadi, bahkan beberapa juga kelompok-kelompok terdidik malah ikut di dalam proses itu. Iya, itu kita tahu semua hal. Bahkan karena kultur kita yang feodalistik itu digabung dengan kebutuhan ekonomi, maka di beberapa pintu masuk desa kan bahkan terang-terangan kami menerima serangan fajar. Ya itu ada riset itu kan. Jadi itu penanda bahwa money politik akan berulang.
Karena nggak ada cara untuk mengucapkan argumen. Baliho-baliho itu kan cuman ya undangan untuk berkumpul, dan idenya apa di situ, dipasang baliho segede-gede Ka'bah di situ, setinggi-tinggi hotel di situ. Jadi kita mulai dengan demokrasi itu kultur untuk force of the better argument. Itu kita mulai di situ. Yang kemarin-kemarin oke, kita tahu itu semua. Tapi kita mulai pastikan bahwa tidak ada amplop yang beredar di dalam demokrasi. Yang Anda betul. Pemilihan ketua Iluni, UI, tempat saya ngajar, sekarang penuh dengan isu amplop. Kandidat ngajak makan mewah, membujuk alumni lewat fasilitas pragmatis. Jadi memang ini kultur money politics ini dalam berbagai macam bentuk terjadi di era ini. Selama 10 tahun. Nah, kita mau kunci itu, kita mau hentikan itu dengan mengucapkan satu prinsip bahwa inginkan Indonesia yang bersih. Dan mulai dari tradisi BEM. OKP lupain aja OKP itu. Kerjaan OKP ada nongkrong di kantor Kapolres, nunggu amplop dari Kapolres. Jadi banyak juga organisasi masyarakat sipil yang merusak demokrasi karena tuntutan pragmatisme, karena tuntutan oportunisme. Padahal negeri ini banyak betul oportuni. Ini negeri yang oportunitasnya, peluangnya banyak, tapi yang mimpin kita kalangan oportunis. This is the country of opportunity, but being managed by the opportunists. Jadi Anda akan masuk kelas pertama dan berhadapan langsung dengan siksaan batin Anda karena Anda masih ingat money politics. Dari SMA Anda pasti tahu cerita-cerita itu. Tapi kita mau ulangi satu peristiwa di dalam sejarah kita, yaitu ketika mahasiswa mengatakan tidak pada feudalisme, pada otoritarianisme. Dan itu musik dari pada otoritarianisme. Dan itu musik dari percakapan kecil. Ya sekali lagi, poin-poin itu diucapkan tadi, dan itu menuntun kita pada semacam naluri. Saya anggap ada naluri dari mahasiswa hari-hari ini, karena kebejatan politik udah di tingkat makrifat, bejatnya udah makrifat, dari tingkat paling tinggi itu. Dan itu selalu ada pembalikan tuh. Jadi sekali lagi, beberapa hari setelah Anda mulai kuliah pasti akan ada dosen yang minta Anda demonstrasi. Ada senior yang mengajak Anda turun ke jalan. Kenapa? Karena ada yang real kita hadapi, yaitu politik akal-akalan dan politik uang yang masih ada di dalam sistem kebudayaan politik kita. Kasih applause ya, baik. Oke, kita masih punya waktu. Kita buka untuk termin yang kedua. Silakan yang paling ujung pakai peci ya. Lalu Anda yang pakai batik. Satu lagi. Ya, Anda yang perempuan. Ya. Silakan, yang pertama tadi. Nanti yang kedua dan ketiga bersiap ya. Ya, terima kasih, selamat siang semuanya. Saya Joko, saya dari kampus sebelah, UNY. Ya, oke. Pertanyaannya kepada Pak Rocky. Tadi salah satu hal yang disorot oleh Pak Rocky adalah banyak dari kebijakan negara yang kemudian tidak didiskusikan ke dalam ruang publik, sehingga yang terjadi tidak ada diskursus di dalam publik itu, sehingga
kebijakan seringkali satu arah. Nah, tentu ke depan kita berharap ada pemimpin yang punya nalar yang sehat. Dan salah satunya kalau kita lihat hari ini salah satu figur yang punya nalar sehat ya Pak Rocky sendiri. Jadi pertanyaannya adalah apakah di 2029 nanti tidak berniat nyapres? Terima kasih. Baik. Yang kedua. Kalau Bang Rocky tidak berniat capres, mungkin paling tidak cawapres ya. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi, seperti itu ya, dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah presumption falasinya, karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu adalah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata, seperti itu, walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain, tidak berani. Kemudian yang ini ada permintaan dari saya, apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismond Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT, dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya mohon maaf, dan di UGM ini Bapak kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke-UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang ketiga silakan. Tadi siapa yang akan bertanya, silakan di depan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ayu, rumahnya dari Magetan. Kalau di UGM kebetulan alumni dari CRCS di Sekolah Pasca. Saya bukan mahasiswa hukum ya Pak ya, jadi mungkin saya nggak terlalu mahir tentang hukum, apalagi tentang UU atau FUU tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya ini kegelisahan pribadi saya. Saya melihat bahwa sekarang forum-forum akademik seperti ini, seperti yang tadi dikatakan Mbak Dwi, itu
menurut saya tidak seefektif itu untuk memberikan apa ya, menjadi agent of change seperti itu. Jadi contohnya banyak juga tokoh-tokoh yang duduk di ruang-ruang politik itu bukan para akademisi gitu, artis misalnya. Terus kemudian apa tuh namanya, selebgram kayak gitu, tiba-tiba jadi bupati. Terus penyanyi tiba-tiba jadi gubernur misalnya seperti itu. Dan salah satu keresahan saya lagi adalah sebenarnya beasiswa yang diberikan negara itu apakah benar-benar untuk mencetak akademisi yang memberikan impact atau berkontribusi, atau justru ruang untuk membungkam orang-orang yang sudah dapat beasiswa. Karena gini Pak, contohnya saya adalah mahasiswa yang dapat beasiswa dari salah satu kementerian di Indonesia. Kemudian ketika saya memiliki artikel yang saya submit di kementerian itu juga yang ngasih saya beasiswa, yang mengkritik konsep moderasi beragama, itu ditolak gitu. Jadi kasarnya bahkan ada beberapa narasi yang saya sebutkan bahwa kalau sebagai penerima beasiswa kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dari pemberi beasiswa, nanti bisa di-cut beasiswanya. Jadi itu kayak konsep negara dan demokrasi itu benar-benar saya tidak merasakan sepenuhnya gitu. Nah itu gimana menurut Bang Rocky? Terima kasih. Oh ya, saya ngefans banget sama Bang Rocky. Ini saya deg-degan grogi ketemu Bang Rocky. Halo. Saya pikir dia mau kasih saya handphone dia, ternyata mic saya yang dia kasih. Silakan langsung Bang. Oke, soal apa tadi ya? Soal Oke. Belakangan ya, saya dari sini, dari tadi. Beasiswa itu tidak boleh ada ikatan. Karena si menteri memberi Anda beasiswa melalui pajak saya. Jadi saya yang kasih saudara beasiswa. Ada urusan apa menteri ngatur-ngatur tesismu itu? Tapi itu yang terjadi. Beasiswa jadi semacam alat pengendalian politik. Suatu waktu saya kasih kuliah di Turki. Ada mahasiswa dari Indonesia angkat tangan. Pak Rocky, saya baru selesai, dua mahasiswi perempuan, anak ITB, ambil S3 di situ. Saya baru selesai menyelesaikan tesis doktoral saya. Saya dapat beasiswa dari negara, beasiswa apa namanya? LPDP itu. Iya, apa problemmu? Saya tidak mau pulang. Tetapi di dalam perjanjian saya harus pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Karena kalau saya pulang dengan titel doktor saya tetap jadi bawahan dari pejabat di daerah yang menugaskan saya setiap hari lakukan markup proyek. Tapi kalau saya tidak pulang, karena saya tidak mau jadi agen dari si koruptor, saya berhutang pada negara. Dilemanya di situ. Saya bilang, Anda tidak perlu pulang. Berarti saya berhutang pada negara. Tidak, Anda berhutang pada saya. Dan saya nggak mau tagih hutangmu. LPDP itu kumpulan pajak rakyat. Jadi nggak ada hak pemerintah untuk mengatur hasil dari kajian akademis seseorang. Tuh dasarnya. Oh tadi, siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya ya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus.
Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja pasar pramuka. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus, ya Anda muji-muji terus. Kan di situ, ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok. Emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu? Saya nggak suka ada amok. Loh itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Tadi satu lagi Bang, pertanyaan pertama Bang. Belum terjawab. Capres Bang. Gini ya. Nyapres jadi menteri. Itu hobi orang aja kan. Ada yang hobinya nyapres, akhirnya jadi juga. Ada yang hobinya menteri, udah pernah, tapi nunggu reshuffle lagi. Saya tidak punya hobi panjat kekuasaan, hobi saya panjat tebing. Baik, makasih. Kita masih punya waktu singkat sebentar lagi. Saya mau Anda yang baju biru. Terus yang Anda pakai, ya satu lagi perempuan. Ya.
Yang ya, Anda nanti yang ketiga. Silakan. Yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Yazi, asal saya dari Jogja, Bung Rocky. Nah, jadi di sini kan mimbar bebas ya. Di sini saya mau mungkin bertentangan pendapat dengan mas-mas tadi yang S2, tadi juga bisa dibilang dia bilang bahwa relasi sehat, mengedepankan sopan santun dan segala macam. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, saya di sini udah jelas ya. Saya pengen tanya, kalian sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan, kalian lebih mementingkan nurani hukum atau cuma sekedar kayak legalisme dan prosedural gitu loh? Kalian lebih mending mana? Mending menegakkan kebenaran atau menegakkan kesalahan? Iya kan? Jadi nggak apa-apa, asal yang penting itu benar gitu loh, menurut nurani hukum kalian gitu. Nah sekarang itu sendiri, Bung Rocky, kita tahu kalau seumpama hukum ini sendiri kan bisa dibilang bukan ilmu yang pasti ya, bukan teknik yang harus kalau 6 kali 6 12, bukan kan? Itu ilmu yang bisa diperdebatkan gitu. Iya nggak? Ya loh. Ya, intinya adalah hukum itu bukan ilmu yang pasti, teman-teman. Jadi semua masih bisa diperdebatkan. Karena bukan ilmu yang pasti. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, menurut teman-teman lebih mending mana? Budaya intelektualitas atau budaya sopan santun di kelas? Saya nggak cuma tanya ke Bung Rocky nih, tapi saya tanya ke teman-teman nih. Budaya intelektualitas atau budaya sopan santun? Karena kan kita tahu ya, kalau di ruang kelas, di ruang kuliah, jangan keras-keras, jangan kayak gitu, dosen itu tuan. Enggak. Kan kita mau gini ya Pak ya, bisa dibilang apa kata Bung Rocky bener dong, pemikiran ya harus diungkapkan dong, benar atau salah ya udah yang penting ngungkapin gitu kan. Nah ya itu proses pembelajarannya di situ, itu demi apa ya, demi menciptakan hukum yang nggak rusak lagi. Kalian mau hukum tetap rusak kayak gini? Mau nggak? Nah, karena nggak mau ya berarti kita harus menjadi orang yang kritis, orang yang nggak cuma istilahnya cuma ya udah aku sopan santun aja, yang penting aku baik depan dosen. Ya nggak mungkin kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin pertanyaan ke Bung Rocky juga, menurut Bung Rocky, bagaimana cara agar mahasiswa hukum ini itu mengedepankan budaya intelektualitas lagi, Bung? Bukan cuma budaya sopan santun. Karena mereka, aku tahu, mesti mereka maba-maba, mereka masih takut lah. Wah, aku nggak berani lah nanya, aku nggak berani lah bantah dosen dan segala macem. Karena dia lebih tua, dia lebih pintar dan segala macem. Ya, kita nggak pengen dong ada penegak-penegak hukum yang cuma ikut ke atasan, cuma ikut ke UU tanpa mengedepankan nurani hukum, tanpa mengedepankan nuraninya sendiri. Terus buat apa hukum itu diciptakan kalau kayak gitu? Ya mungkin terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Fakultas apa? Saya kuliah di hukum. Oh, oke. Fakultas hukum. Cuma 24. Cuma semester 3. Cuma ini pindah aja. Baik, terima kasih ya. Tadi yang kedua, Anda biru ya. Silakan. Nanti bersiap yang ketiga. Tadi 6 kali 6 ya? Berapa tadi? Silakan nama dan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Bang Rocky, saya Wanda Parminjal dari Visipol UGM, jurusan Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya tadi sudah banyak mendengar apa yang telah disampaikan Bang Rocky terkait filosofi negara dan demokrasi. Artinya saya melihat mungkin statement-statement Bang Rocky di media massa atau di publik bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah filosofi negara, kan gitu. Nah, tapi pada prakteknya negara hari ini, Republik Indonesia ini, terkadang dalam penerapan nilai-nilai demokrasi itu tentu tidak kita rasakan. Saya pernah nonton dulu yang
film dokumenter Bang Rocky yang dibuat oleh Mas Uceng Dirty Pot bersama Mas Peri dan Mbak Bivitri. Itu kita bagaimana seakan-akan pesta demokrasi setiap 5 tahun yang kita selenggarakan di Republik ini, baik pemilu maupun pilkada ataupun pileg dan lain sebagainya. Artinya peran kekuasaan dan money politik itu sangat besar di sana. Nah, di sini kita diperlihatkan. Terus saya ingin menanyakan Bang Rocky, dengan penjelasan-penjelasan tadi, berdasarkan mungkin pada tahun 2011 Arab Spring terjadi, artinya ada negara Timur Tengah yang dulunya menganut sistem yang monarki absolut, kemudian berubah menjadi beberapa negara yang jadi seharusnya kita mungkin sudah beberapa kali berganti presiden atau berganti zaman dari orde lama, orde baru, kemudian pasca reformasi. Sebenarnya yang ideal atau yang harus kita tiru negara-negara yang menganut demokrasi itu negara-negara seperti apa? Karena ini sangat penting bagi kita. Seakan-akan demokrasi yang kita bicarakan hari ini itu hanya sebagai formalitas saja. Tapi pada praktiknya kita tidak melihat bagaimana demokrasi itu berjalan seutuhnya atau yang seperti yang kita harapkan, seperti mungkin dikatakan Plato, Aristoteles, negara-negara demokrasi berdasarkan aristokrasi dan sebagainya. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi soal Pancasila, kemudian juga soal kira-kira kita mau melihat ke mana sebagai model sebagai dalam membangun demokrasi. Berikut mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, silakan. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Yes. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih, Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih, Pak. Ya itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Tsunami modeling. Oke. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi, right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi, dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antropocene. Artinya kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang dirusak oleh manusia
secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika, gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum. Yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara do you speak financial market, orang bicara juga do you speak environmental ethics. Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum ya orang ya bagus sih. Tafsir Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya, negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah ini debat semacam ini bisa kita perluas.
untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah, kondisional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, lalu soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada Yancy Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan bahwa UGM akan punya dua kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan? Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental, ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, ya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement. Silakan Bang. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara yang ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping idea, ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU, artinya dungu.